Pertama saya sampaikan bahwa 2,5 bulan yang lalu saudari Denis Carysta itu sudah tetap menjadi tersangka. Dan seminggu setelah itu sebenarnya dia sudah dipanggil. Dan dia beralasan surat panggilan tidak nyampe. Oke. Dipanggil lagi yang kedua. Nah, dia baru berkirim surat minta tolong sehabis pemilu. Oke, pemilu sudah selesai. Nah, dipanggil lah dia. Nah, jadi menurut janji dia kepada penyidik itu hari Kamis hari ini, ya kan? Nah, kita ini kan pelapor, kita kan berhak bertanya perkembangan dari kasus yang kita laporkan di luar SP2HP yang diberitahukan oleh penyidik. Dan kemarin sore saya hubungi penyidik, saya hubungi juga Kasubdit, bahkan barusan tadi saya hubungi Pak Dirkrimsus Polda Sumut, Pak AKBP Andri Setiawan, dan sudah diberitahu bahwa penyidik dari Polda Sumut dibantu oleh perwira menengah itu sudah datang ke Jakarta untuk memeriksa Denis hari ini. Dan kelihatannya informasi yang saya dapat, Denis ini mungkin seperti masih mau menghindar untuk tidak diperiksa. Tapi karena waktu sudah saya lihat sudah sampai jam 7 malam, akhirnya saya telepon Pak Dirkrimsus, Pak AKBP, Pak Kombes Andri Setiawan. Beliau beritahu bahwa, Bang, kami sudah memberangkatkan tim ke Jakarta. Dan bahkan saya sudah tanda tangani surat perintah membawa. Artinya ditangkap dong, tanda kutip ya. Ditangkap dalam pengertian diamankan, dibawa untuk dia diproses di Polda Sumut. Nah, saya secara pribadi prihatin. Tapi ini kan hukum. Kalau kita lihat masa lalu dia bagaimana ke saya, pada istri saya yang nggak pernah ganggu dia, nggak pernah kenal sama dia, kok bisa diganggu gitu. Dan karena itu saya sudah komunikasi juga dengan penyidik bahwa sekarang dalam proses, malam ini dalam proses. Dalam proses ini saya belum tahu apakah dia sudah dapat dan langsung diperiksa atau dalam proses untuk membawa pulang. Nah, maaf, dibawa ke Polda Sumut maksud saya. Nah, tapi kalau Denis kooperatif, mau bekerja sama dengan penyidik, tentu dengan ada jaminan bahwa dia seketika kalau misalnya sewaktu-waktu dipanggil oleh pihak penyidik untuk keterangan tambahan dan atau akan penyerahan P21 tahap 2 menyerahkan tersangka Pak Juanda itu dia nggak mau datang, saya minta untuk ditangkap. Dan saya mendesak agar berkas pemeriksaan dia, Denis ini dilimpahkan ke jaksa, dan biar jaksa yang merumuskan, dan saya yakin akan segera P21. Begitu sempurna berkas dan orang yang diserahkan kepada jaksa, kalau dia tidak kooperatif, saya yakin jaksa juga akan tahan. Dan begitu sidang di PN Medan, saya yakin Denis akan divonis bersalah dan menjalani hukuman. Undang-undang IT yang disangkakan kepada dia adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 dan atau perubahan pasal 45 ayat 3. Dan itu ancaman hukumannya 4 tahun. Di luar itu saya mengalami kerugian puluhan miliar. Itu juga bisa dilihat. Sehingga saya yakin dia akan kena mendekam dalam penjara 2-3 tahun. Begitu. Bang, berarti pernah ada penangguhan pemeriksaan dari seorang Denis, Bang ya? Oh, pernah. Pernah ya? Pernah dia minta tolong. Oh. Pertama dia beritahu dia baru melahirkan.
Yang kedua dia minta tolong habis pemilu. Dan kebetulan memang petugas-petugas Polda termasuk Polda Sumut kan memang dipam untuk pam pemilu kan. Ya setelah selesai sudah. Saya apresiasi Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Dirkrimsus, Pak Kasubdit, penyidik, Pak Kapolri, Kepala Eskrim, semua jajaran ini semua on the track. On the track. Saya memang tidak vulgar. Saya nggak menggebu-gebu. Karena saya tahu ini jalan gitu. Sudah tersangka, you nggak datang sudah. Kalau malam ini dia tidak kooperatif, pasti dia akan dibawa. Paling tidak itu besok. Kalau malam ini tidak kooperatif atau mungkin dia tidak ditemukan di mana, saya lihat di story yang masih ada 3 jam yang lalu, kita lagi apa itu urusan penyidik lah. Yang penting penyidik sudah berangkat ke Jakarta untuk memeriksa dia, dan itu sudah confirm baik oleh Kasubdit, baik oleh penyidik, baik oleh Dirkrimsus. Tiga-tiga itu sudah memberitahu saya bahwa sudah datang ke Jakarta untuk memeriksa dia, dan kalau tidak kooperatif diserahkan surat perintah membawa. Jadi surat itu sudah ada dan sudah dipegang oleh penyidik. Berarti nggak ada alasan untuk mangkir lagi bang ya dari seorang Nggak Dennis bisa ya? mangkir lagi dia. Iya. Mana bisa mangkir lagi dia? Dia mangkir dia ditahan. Ditahan. Dia sempat mangkir ini pasti dibawa dia. Karena punya anak kecil, baby. Kalau dia melanggar hukum itu tidak akan bisa dihilangkan perbuatan pidananya. Kebenaran itu akan mencari ininya sendiri. Jadi dengan upaya yang dilakukan Bang Rasman terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak Dennis Carista, itu sebenarnya sudah di luar batas kelakuan Dennis saat itu. Baik kepada Bang Rasman maupun kepada saya. Saya juga ada laporan di Jakarta Barat yang belum saya follow up karena ada rasa kemanusiaan karena dia lagi hamil. Nah, kita sama-sama wanita ya. Namun saya melihat program ini berjalan terus yang dilakukan oleh Bang Rasman, karena Polda Sumut itu nggak main-main dalam perkara ini. Jadi berkat penyidikan dan penyelidikan, alhamdulillah Dennis sudah menjadi tersangka. Insya Allah ganjaran itu akan dapat untuk dia. Saya turut mensupport Bang Rasman karena di sini persoalannya sebenarnya Dennis itu tidak ada legal standingnya untuk menghina baik Bang Rasman maupun saya. Tidak bisa dia merendahkan orang lain. Kapasitasnya nggak ada karena kita nggak kenal dia, nggak ada berurusan dengan dia, nggak ada berhubungan apapun dengan dia, nggak pernah. Jadi indikasi karena timbulnya persoalan ini karena perseteruan antara Hotman Paris dengan Bang Rasman, timbullah beberapa pihak. Jadi boleh dong indikasi permainan ini dimaini oleh Hotman Paris, di mana saat itu sebenarnya kalau saya dengan Hotman Paris itu tentang pornografi pornoaksi yang dilakukan Hotman Paris semena-mena di semua tempat, di tempat umum. Bang Rasman bilang ancaman hukumannya antara 2 sampai 4 tahun atau mungkin bisa lebih, Bun. Itu sepadan nggak, Bun, dengan apa yang dilakukan seorang Dennis? Kalau 2 sampai 4 tahun itu sebenarnya tidak sepadan dengan penderitaan orang. Penderitaan yang dihinanya. Kenapa? Karena bisa orang bunuh diri loh kalau orang nggak kuat, dihina begitu. Dan bisa mengakibatkan keluarganya porak-poranda loh. Jadi dampaknya luar biasa yang dilakukan. Untuk dia ketawa-ketawa, malahan mama kayak ke saya lah, mama neti segala macam. Itu luar biasa saat itu. Saya, keluarga saya terpukul, apalagi Bang Rasman. Nah, ini kalau saya itu pasal 30 itu 9 tahun itu. Kalau laporan saya sekitar 9 tahun. Karena dia merubah menstransmisi dari hasil video yang dilakukan waktu saya pulang dari rumah Uya Kuya.
terlepas dari kesalahan Dennis apapun itu ya, banyak orang sedikit ada simpatinya terkait posisi status dia sebagai seorang ibu yang masih menyusui, Bun. Ada mungkin pengecualian Bunda dalam hal ini mungkin, tapi Bang Rasman sendiri tetap nggak mau memaafkan, Bun. Gimana Ya, tuh, Bun? secara pribadi saya juga nggak mau maafkan, apalagi Bang Rasman yang begitu hancur dibuatnya. Nah, dia jangan kira seperti itu dia seenak-enaknya. Ada kita porsikan, maaf di sini ada orang yang melahirkan dalam penjara loh. Kenapa dia spesial? Nggak penting juga. Siapa sih dia? Ya kan? Kalau secara perempuan saya prihatin. Tapi karena orang yang tidak juga, saya anggap dia juga tidak punya moral dan etika. Kenapa? Dia hamil, dia segala macam, semua dipublikasi. Ini kan hal yang luar biasa. Masa aib dipublikasi, sedangkan kucing atau sejenis binatang ya, itu malu dia melakukan hal yang sebagaimana mestinya, kayak berhubungan segala macam. Ada, binatang juga ada punya rasa malu. Tapi apakah dia melewati masa fase yang itu gitu? Karena bagaimana dia berhubungan di Bali, bagaimana dia seperti itu, semua di kontennya, semua dibuka ke publik. Sampai hamil tidak punya bapak, sampai melahirkan, sampai minta sedekah istilahnya ya, minta sumbangan, amit-amit ya, minta sedekah kemana-mana, itu dengan bangga dengan ini. Terus ya luar biasa juga dengan kesombongannya. Tapi masih juga belum sadar. Mungkin Buih mungkin yang akan bisa menyadarkan dia, karena sampai saat ini dia luar biasa, nggak punya rasa, masih main-main dengan perasaan orang lain. Oke, terakhir, ini Bang Rasman juga berharap, meskipun dia juga nggak maafkan, berharap ini menjadi efek jera ya, untuk seorang Dennis juga, ataupun untuk orang-orang yang sama seperti itu. Gimana, Bun? Bener gak ini akan jadi efek jera? Jadi di sini harus ada efek jera. Lihatlah betapa vulgarnya dia sehingga hampir hancur porak-poranda rumah tangga orang lain. Yang inisial D dengan itu ya kan, dengan R ya. Nah, jadi itu kesabaran tingkat dewa yang dilakukan oleh rumah tangga mereka sehingga bisa bertahan sampai saat ini dengan berbagai macam cobaan, beberapa persoalan yang dilampaui mereka dengan sikap dan perbuatan seorang Dennis Carista. Tapi kita tahu bahwa yang kebenaran itu pasti akan menemui porsinya, dan kita yakin dan percaya bahwa seandainya Dennis menemukan hukuman yang setimpal, mudah-mudahan efek jera buat Dennis Carista khususnya, dan semua perempuan-perempuan yang bangga dengan menjadi seorang pelakor.